Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dede Rohaniawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kenikmatan serta kesehatan pada hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ika Lestari dari kelas PGMIB semester 1 dengan NIM 12020909042. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang mana kami akan presentasi mengenai materi tentang pendidik dalam pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Simak terus videonya ya. Sebelum lanjut ke materi, saya persilahkan waktu dan tempat kepada rekan saya untuk memperkenalkan identitas diri masing-masing. Saya Puji Widijanatun Hasanah dengan NIM 1202090037. Nama saya Gina Fikriyah, NIM 120200938. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kata saya, kenalkan nama saya Gois Kais dari B dan NIM saya 120202099. Saya Hala Zahra dengan NIM 120209040. Nama saya Hanum Alia Azhar Pawan dengan NIM 12020909041. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur-unsur pendidikan itu? Unsur-unsur pendidikan adalah semua unsur yang harus ada di dalam proses pendidikan, yang keseluruhannya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Nah, ada 7 unsur-unsur yang meliputi pendidikan. Di antaranya, yang pertama, subjek yang dibimbing, yaitu peserta didik. 2, orang yang membimbing, yaitu pendidik. 3, interaksi antara peserta didik dengan pendidik, yaitu interaksi edukatif. Yang keempat, ke arah mana bimbingan itu ditunjukkan, yaitu tujuan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, yaitu materi dalam pendidikan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan, yaitu alat dan metodenya. Dan yang terakhir, tempat di mana peristiwa berlangsung, yaitu lingkungan pendidikan. Yang akan ditekankan pada materi kali ini adalah tentang pendidik. Nah, apa sih pendidik itu? Mari kita lihat penjelasan berikutnya tentang definisi pendidik dalam pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik menurut bahasa adalah orang yang mendidik. Pada pengertian ini bisa dikatakan bahwa pendidik itu adalah orang yang melakukan kegiatan dalam mendidik. Pendidik biasanya disebut sebagai guru, pengajar, tutor. Dalam segi teori barat, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, psikomotor. Di dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan mu'alim, murabbi, mu'adib, mudaris, dan mursyid. Kelima istilah ini menunjukkan pengertian pendidik. Pendidik yang paling utama adalah orang tua, di mana orang tua harus bertanggung jawab atas perkembangan anak kandungnya. Karena sukses atau tidaknya anak sangat tergantung
pada pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Dalam firman Allah, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sebagai pendidik utama, orang tua juga tidak selamanya bisa mendidik anaknya karena adanya kesibukan atau lain hal. Nah, pada saat itu, anak lazimnya dimasukkan kepada lembaga-lembaga sekolah yang memiliki pendidik atau pengajar untuk membantu mengembangkan potensi anak. Definisi pendidik di sini adalah mereka yang memberikan pelajaran peserta didik dan memegang suatu mata pelajaran sekolah tertentu. Penyerahan peserta didik di sekolah juga bukan berarti melepaskan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya ya. Hanya saja pengajar di sekolah ini membantu anak dan orang tuanya agar lebih dapat mengembangkan potensinya. Walaupun anak sudah ada jadi lembaga sekolah, orang tua tetap menjadi pengajar yang utama dan berkata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu pendidik atau nama lainnya pendidik itu apa? Tahu ya. Pendidik adalah spiritual pada dalam kata lainnya atau dalam bahasa Inggris yang artinya bapak rohani. Bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk. Oleh karena itu, pendidik memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajatnya Rasul. Masya Allah. Dalam penjelasan para ulama atau para ahli, Al-Saufi bersair, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang guru. Jadi betapa mulianya seorang guru, betapa mulianya seorang pendidik dalam kedudukan dalam pendidikan Islam. Jadi, kedudukan seorang guru itu sangat penting sekali karena tidak semua orang bisa belajar sendiri, bisa atau mempunyai keahlian masing-masing. Emang bisa mempunyai keahlian masing-masing, cuman kita butuh yang namanya pendidik atau yang mendidik kita. Ya, sehebat-hebatnya kita, kalau tanpa seorang guru atau seorang pendidik, kita tidak ada apa-apa. Kemudian Imam Al-Ghazali pun menukil dari perkataan para ulama yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita dari segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmuannya. Jadi ya kalau kita hidup dengan semasa dengan pendidik atau ya maksudnya berbarengan terus gitu, ya kita akan memiliki pancaran atau pencerahan ilmu, jadi mendorong kita menjadi lebih tahu lagi, lebih dididik lagi, dan lebih baik lagi. Mungkin ya pesan terakhirnya ya hormatilah guru dan takdim kepada guru itu sama halnya ya
kalian pintar. Nah, mungkin cukup sekian karena materinya cukup jelas ya. Jadi ya, Allah muwaffiq lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, tugas pendidik yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan utama pendidikan Islam adalah berupaya menciptakan subjek didik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pendidik belum membiasakan anak didiknya dekat dengan Allah, maka dia mengalami kegagalan. Kenapa? Karena tidak dibiasakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekalipun anak didiknya itu berprestasi, jadi hal itu mengandung arti bahwa adanya keterkaitan antara ilmu dan amal soleh. Dalam paradigma Jawa diidentikan dengan guru dan guru, yaitu digugu dan ditiru. Digugu itu berarti dipercaya. Kenapa? Karena guru itu memiliki wawasan dan pandangan yang luas, jadi bisa mendidik peserta didiknya. Kalau misalnya ditiru, itu berarti diikuti. Kenapa? Jadi tindakan semua guru pasti diikuti oleh peserta didiknya. Jadi makanya di sini kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak muridnya. Oleh karena itu, maka tugas pendidik dalam pendidikan Islam disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai pengajar atau instruksional, yaitu merencanakan suatu pembelajaran kepada anak didiknya. Yang kedua itu sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik dalam tingkatan kedewasaan dan kepribadian. Yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial, yaitu yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, kepada peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Dalam tugas itu, seorang pendidik dituntut untuk memiliki prinsip keguruan. Yang pertama, kegairahan dan kesediaan untuk mengajar, seperti memperhatikan anak didiknya tumbuh berkembang proses peserta didik. Yang kedua, membangkitkan gairah peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan bakat dan sikap yang baik kepada peserta didik. Yang keempat, mengatur proses belajar mengajar yang baik. Yang kelima, memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses mengajar. Yang keenam, adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar. Tugas seorang pendidik itu tidak hanya mengajar, tapi ia juga mampu menjadi seorang edukator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini tugas pendidik itu banyak sekali. Karena pendidik itu sangat mulia. Dia yang mampu memberikan contoh yang baik untuk anak didiknya. Dia yang mampu memberikan ilmu kepada anak didiknya. Makanya di sini kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak didiknya. Muhaimin mengemukakan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam rumusannya, Muhaimin menggunakan istilah ustadz, mualim, murabbi, musyir, mudaris, dan muadib. Ustadz itu orang yang berkomitmen dengan profesionalitas. Mualim itu orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. Murabbi yaitu orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya dan orang lain. Mursyid
Yaitu prinsip itu orang yang mampu menjadi model atau pusat panutan, teladan dan konsultan bagi peserta didiknya. Dari situ orang yang memiliki kepekaan intelektual serta berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Muadib itu orang yang mampu menyiapkan peserta didiknya untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Untuk menjadi pendidik yang profesional tidaklah mudah, karena ia harus memiliki berbagai kompetensi keguruan, kompetensi dasar atau basic kompetensi. Bagi pendidik ditentukan oleh tingkat kepekaan dan bobot potensi dasar dan kecenderungan yang dimiliki. Potensi dasar ini adalah milik individu sebagai hasil dari proses yang tumbuh karena adanya anugerah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gilbert Custom mendefinisikan kompetensi dengan competence ordinarily divided as equally for a task or as possession of equally knowledge, skill, and ability. Yang artinya suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dalam melaksanakan pendidikan Islam, kita dapat berasumsi bahwa setiap umat Islam wajib melaksanakan ajaran agamanya. Hal itu dapat kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, Asy-Syu'ara ayat 15, Ali Imran ayat 104, Al-Anfal ayat 1-3, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, sampaikan ajaran diriku walau hanya sepatah kata atau satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk mengenal posisi profesional pendidik, pada baiknya kita lihat sertifikasi tenaga kerja secara sederhana. Tenaga kerja dapat disertifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, pekerja terampil, disiapkan untuk terampil melaksanakan tugas yang sifatnya operasional dan tidak banyak membutuhkan pemikiran karena sifatnya teknik mekanis. Yang kedua, teknisi terampil, memiliki pengetahuan dasar teori sehingga sedikit banyak memiliki wawasan dasar dari pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, teknisi ahli atau profesional, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan alternatif atas putusan yang dipilih. Sedangkan elit profesional memiliki kemampuan lebih dari teknisi ahli. Dari hasil telah tersebut dapat diformulasikan asumsi yang melandasi keberhasilan pendidikan, yakni pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila mempunyai kompetensi personal religius, sosial religius, dan profesional religius. Yang pertama, kompetensi personal religius. Artinya kemampuan dasar atau kompetensi yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamanya. Ya, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak diinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, amanah, keadilan, kecerdasan, tanggung jawab, musyawarah, kebersihan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban, dan sebagainya. Yang kedua, kompetensi sosial religius. Kemampuan dasar kedua bagi pendidik adalah menyangkut kepedulian terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran dakwah Islam. Sikap gotong royong, tolong menolong, egalitarian atau persamaan derajat antara manusia, sikap toleransi, dan sebagainya. Juga
perlu dimiliki oleh pendidik Muslim Islam dalam rangka transinternalisasi sosial dan transaksi sosial antara pendidik dan peserta-peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi profesional religius. Kompetensi dasar yang ketiga ini menyangkut untuk menjalankan tugas keguruannya secara profesional, dalam arti mampu membuat keputusan, keahlian atas beragamnya kasus, serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Kompetensi pendidik yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan usaha dan meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya yang mengacu pada masa depan tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan, misalnya gaji, pangkat, kesehatan, perumahan, sehingga pendidik benar-benar berkemampuan tinggi dalam transfer of head, and transfer of hand kepada peserta didik dan lingkungannya, serta mencegah adanya pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang pada gilirannya akan lebih ironis lagi dengan pepatah guru kencing berdiri dan murid mengencing guru. Kedua, pengertian kode etik secara khusus atau kode etik pendidik. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Sedangkan menurut hasil Kongres PBNI ke-20 tahun 2008, kode etik guru Indonesia adalah norma atau asas yang diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, salah satu tujuan atau fungsi dari kode etik sendiri adalah agar suatu profesi tersebut tidak menyalahgunakan profesinya dan agar ia bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang dia emban. Bagaimana kita tahu, seorang pendidik ini tuh bertugas atau berkewajiban mengemban amanah dari para orang tua peserta didik mengajar dan mendidik anak-anaknya. Kemudian apabila seorang guru tidak memiliki kode etik atau seorang pendidik tidak memiliki kode etik, bagaimana dia akan dapat mengemban amanah tersebut? Sebab Allah telah menitipkan amanah kepada seorang pendidik untuk mengajar dan mendidik anak peserta didiknya dengan baik, sebagaimana yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 55. Nah, apabila guru tidak memiliki kode etik, bagaimana mungkin dia dapat dipercaya atau dapat mengemban amanah untuk mengajar atau mendidik peserta didik? Kemudian bagaimana sih kode etik seorang pendidik? Nah, Al-Ghazali merumuskan kode etik pendidik ini menjadi 17 bagian. Yang pertama, menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan sabar. Yang kedua, bersikap
dan bawaan dan semacamnya. Yang keempat, menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama. Yang kelima, bersikap rendah hati ketika menyatu dengan kelompok masyarakat. Yang keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia. Yang ketujuh, bersikap lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada tahap maksimal. Yang kedelapan, meninggalkan sifat marah dalam menghadapi program peserta didik. Yang kesembilan, memperbaiki sikap peserta didik yang bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicara. Yang kesepuluh, meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti atau mengetahui. Ke-11, berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyaannya itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan. Yang ke-12, menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didik. Yang ke-13, menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan. Yang ke-14, mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan. Yang ke-15, menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus-menerus mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat takarrub kepada Allah. Takarrub ini artinya pendekatan diri kepada Allah. Ke-16, mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardhu kifayah sebelum mempelajari ilmu fardhu ain. Yang ke-17, mengaktualisasikan informasi yang diajarkan pada peserta didik. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan, ada sebuah pepatah atau nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni alimu Allah dapat fa'innahum takhluquna di zamanin wa ghairu zamanikum. Artinya, jika anak kalian dengan pendidikan yang berbeda dengan apa yang diberikan kepadamu, sebab mereka diciptakan untuk zaman berbeda dengan zaman kalian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat sekali kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Dari materi sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa seorang pendidik adalah orang yang memiliki banyak ilmu dan dia mau mengamalkannya. Jadi, bukan hanya ilmu saja yang banyak, tetapi dia juga harus bisa mempertanggungjawabkan atas ilmu yang dia dapatkan tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut sebagai ustadz, mu'alim, murabbi, mursyid, mudaris, dan mu'adzab. Kelima istilah tersebut mempunyai tempat tersendiri dalam peristilahan tersebut, digunakan dalam konteks pendidikan Islam. Sifat-sifat yang dimiliki pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sehat jasmani pastinya, dan memiliki akhlak yang baik. Karena seorang pendidik adalah orang yang seharusnya menjadi contoh tauladan yang baik untuk murid-muridnya. Kurang lebih seperti itulah kesimpulan dari definisi pendidik dalam pendidikan Islam. Tidak terasa, waktu presentasi kami telah selesai. Maka kami ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan pemateri dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 jurusan PGRI kelas B semester 1. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.